Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andre Perdana Rahman dengan MPM 21100100605 kelas 1A regular pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan komponen atau bagian-bagian dari motherboard beserta fungsinya. Nah, yang pertama, soket CPU. Soket CPU atau prosesor soket ini salah satu bagian dari motherboard. Ada dua tipe soket yang biasa digunakan, yaitu LIF dan ZIF. LIF sendiri ialah soket model lama singkatan dari Low Insertion Force, sedangkan ZIF merupakan soket model baru. ZIF sendiri merupakan singkatan dari Zero Insertion Force, sedangkan pada prosesor AMD menggunakan istilah sendiri yaitu soket A. Yang kedua, konektor power supply unit. Konektor power supply unit ialah sebuah pin yang menyambungkan antara motherboard dan juga power supply pada sebuah komputer. Selain itu, terdapat dua jenis konektor power supply, yaitu AT dan ATX. Untuk AT sendiri terdiri atas dua kabel atau bagian dari power supply yang dijadikan satu, sedangkan untuk ATX sendiri merupakan satu kabel power supply yang berada pada satu header. Kebanyakan motherboard terbaru telah menggunakan konektor power supply dengan tipe ATX. Yang ketiga, BIOS atau Basic Input Output System atau BIOS sendiri merupakan program dasar yang selalu digunakan antara sistem operasi dan juga motherboard. BIOS sendiri terdapat pada ROM atau Read Only Memory. BIOS inilah yang mengatur bagaimana suatu komponen bisa bekerja dengan terhubung pada motherboard. Yang keempat, North Bridge Controller. Fungsi dari North Bridge Controller sendiri ialah untuk menghubungkan antara soket CPU, slot RAM, dan juga slot AGP. Selain itu, letak dari North Bridge Controller ini pun dekat dengan prosesor, sehingga North Bridge Controller merupakan salah satu komponen penting yang ada pada motherboard. Yang kelima, South Bridge Controller. Untuk South Bridge Controller memiliki fungsi untuk mengatur kerja peripheral yang ada di komputer seperti IDE, controller, ROM BIOS, keyboard, mouse, USB, LAN, modem, dan fungsi lainnya. Short Bridge Controller pun sama seperti North Bridge Controller, maka mereka ialah perangkat atau komponen penting yang ada di dalam motherboard. Yang keenam, slot RAM. Sama seperti namanya, bagian pada motherboard ini berfungsi untuk menyisipkan atau meletakkan RAM. Pada motherboard baru, mereka akan menggunakan jenis DDR3. Yang ketujuh, CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS ini adalah baterai yang ada pada motherboard. Baterai ini memiliki fungsi untuk memberikan daya pada sebuah memori di motherboard yang memiliki fungsi sebagai setting konfigurasi. Yang kedelapan, slot IDE atau SATA. SATA IDE sendiri merupakan singkatan dari Integrated Device Electronic. Slot IDE sendiri memiliki fungsi untuk mendukung perangkat hard disk ataupun floppy disk, sedangkan SATA atau Serial Advanced Technology Attachment berguna untuk menghubungkan serial ATA. Namun pada saat ini pada sebuah motherboard terdapat kedua slot ini, karena sebelumnya pada sebuah motherboard hanya terdapat salah satu slot saja. Yang 9, slot PCI. Slot ini kepanjangan dari Peripheral Component Interconnect. Fungsi dari slot PCI ini adalah untuk menyisipkan add-on card online ataupun sound, bahkan TV tuner. 10, slot AGP, Accelerated Graphic Port, merupakan slot untuk memasukkan AGP card yang berfungsi menampilkan grafis pada layar komputer. Letak dari slot AGP ini pun bersebelahan dengan slot PCI. Bahkan kedua slot ini pun hampir sama jika kamu tak bisa membedakannya. Setelah melihat video ini, kita sudah mengetahui komponen motherboard dan fungsinya. Semoga Anda sudah mengerti dari video yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Jikalau ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.